Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan lancar. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini semuanya tercapai. Baiklah anak-anak, ada tidak ada yang hadir hari ini? Ada? Siapa? Saudara. Kenapa tetap tidak ada hadir? Ayahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Nazilatul? Iya, kenapa? Sakit juga. Jadi dua orang ya. Jadi baiklah anak-anak. Jadi hari ini salah satu ayah bunda dari kawan kita telah berpulang ke rumah, ya kan? Jadi sebaiknya kita bersama-sama di dalam hati kita bacakan Al-Fatihah untuk ayah anda dari teman kita. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat pergi sekolah seperti biasanya dan juga belajar seperti hari-hari biasanya. Nah, maka dari itu kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu sehat pikiran maupun sehat badan. Nah, jadi kita juga harus bisa mensyukuri pada hari ini kita masih diberi oleh Allah untuk bisa bernafas, ya kan? Contohnya pada hari ini kita telah ada satu contohnya bahwa ayah dari kawan kita telah meninggal dunia. Apakah ayah kawan kita masih bisa bernafas? Tidak. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Nah, jadi bagaimana kita bersyukur ataupun untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita? Bagaimana dengan caranya? Yaitu dengan salah satunya dengan apa? Berdoa. Apa lagi? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, anak-anak, ada yang tahu kita bernafas dengan apa? Dengan apa kita bernafas? Dengan paru-paru. Betul? Bukan dengan lisan. Nah, betul. Dengan apa kita bernafas? Paru-paru. Dengan paru-paru. Kalau dengan lisan itu siapa yang bernafas? Ya kan? Nah, kemudian kita manusia juga memiliki organ-organ pernapasan, ya kan? Nah, apakah kalian tahu organ pernapasan yang berbentuk seperti pipa
dan berfungsi untuk menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Siapa yang tahu? Bakis, coba Bakis. Namanya tuh trachea. Ya. Apa namanya ulangi? Trachea. Trachea. Betul jawabannya? Betul. Jadi ada yang namanya organ berbentuk seperti pipa yang fungsinya untuk menghubungkan hidung dengan paru-paru. Yang namanya adalah trachea, sahabatan tenggorokan. Nah. Dengan kita belajar tentang pernapasan pada manusia, maka kita dapat mengetahui apa-apa saja organ-organ pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara kerjanya ataupun mekanismenya. Maka dari itu kita harus mensyukuri apa yang Allah ciptakan dengan sangat sempurna, dan juga kita harus wajib menjaga semua organ-organ pernapasan kita. Nah, sekarang ditanya, pernahkah kalian yang mengalami batuk atau sesak nafas di saat ada di sekitar kita ada orang yang sedang merokok? Pernah? Batuk apa sesak nafas? Materi sedikit tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Coba perhatikan, ada beberapa slide yang akan Ibu tampilkan di depan. Mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia dia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk dari dan ke dalam paru-paru. Yang disebut apa? Bernapas. Kemudian proses pernapasan yang dilakukan dia terjadi juga secara sadar dan secara tidak sadar. Ini dia sumbernya dikutip dari Kemendikbud dalam proses bernapas, ya. Kemudian pada pernapasan juga terdapat ataupun melalui dua tahap. Yang pertama namanya inspirasi. Tadi sebelum dengan RKPD juga sudah menonton video, ya kan? Situ jelas ada inspirasi dan ekspirasi, ya. In artinya masuk. Ekspirasi artinya keluar. Jadi inspirasi artinya dia menghirup udara, sedangkan ekspirasi artinya dia mengeluarkan ataupun menghembuskan udara. Nah, kemudian ada macam-macam pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot diafragma. Nah, berarti ada dua macam-macam pernapasan. Yang pertama, pernapasan apa? Pernapasan dada. Pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Bisa diingat dan dibedakan? Bisa. Jangan. Nah, kemudian kita lihat yang nomor satunya pernapasan dada. Jadi pada pernapasan dada dia juga ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi.
Pada pernapasan perut juga ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada pernapasan dada, inspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk terkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Yang kedua ada namanya ekspirasi. Ini terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Kemudian tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula dan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Nah, itu perbedaan pada pernapasan dada di inspirasi dan ekspirasi. Yang mana yang bisa kalian ingat pada pernapasan dada di inspirasi dan ekspirasi? Itu bisa kalian ingat pada otot antar tulang rusuk luar terkontraksi. Sedangkan pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk luarnya berelaksasi. Ada di video tadi kan? Ada. Kemudian udara yang jika inspirasi, tekanan udaranya lebih mengecil sehingga udara masuk. Sedangkan pada ekspirasi, tekanan udaranya lebih tinggi sehingga mengakibatkan udara keluar. Nah, yang kedua pernapasan perut juga ada dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jika inspirasi, penghirupan akan terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar. Nah, ekspirasi, proses penghembusan diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot ini perut berkontraksi. Jadi pada pernapasan perut, inspirasinya otot diafragma berkontraksi. Sedangkan di ekspirasi, otot diafragmanya berelaksasi. Sekarang coba perhatikan, di sini ada gambar inspirasi dan ekspirasi pada saat menghirup dan menghembuskan. Sekarang coba kalian hirup udara. Apa yang terjadi? Saat kalian menghirup udara, menghirup artinya bagaimana? Menarik. Ya kan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kalian menghirup udara? Dada. Yang pertama dadanya mengembang. Nah, dada mengembang. Kemudian diafragmanya berkontraksi. Ya. Sedangkan pada sebelum kita langsung lanjut. Jadi kita lakukan aja ya. Satu pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi siapa-siapa yang mau ini sekarang bisa dipersiapkan. Kita tunggu nomor lagi. Jadi agar ibu mengetahui evaluasi akhir, ibu akan membagikan soal yang berupa pilihan ganda. Ya, ini secara pribadi ya. Kemudian ini masing-masing dikumpulkan.
Itu bisa langsung diisi di kertas yang akan dibagikan. Ingatnya apa ya? Karena tadi sudah ada tampil presentasi, kemudian juga ada dari video dan dari beberapa slide. Soalnya ada 5, dikasih waktu 10 menit. Tapi satu soal 1 menit. 2 menit. 2 menit. Ibu kasih waktu untuk menjawab soal 10 menit. Udah soalnya kan? Ini evaluasi, nggak boleh kita sampai buruk. Dari buku.
persilahkan ke depan. Yang lain diperhatikan. Perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada ada dua. Pertama, pernapasan perut, yaitu pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan ucapan di atas sperma. Yang kedua, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan dada atau pelaku. Yang kedua, pengertian inspirasi dan ekspirasi. Pengertian inspirasi dalam menghidupkan udara, sedangkan pengertian ekspirasi dalam menghembuskan udara. Yang ketiga, membutuhkan mekanisme pernapasan. Maka membutuhkan mekanisme pernapasan karena untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tertentu. Perbedaan masalah mengenai mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu mekanisme pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu pertama pernapasan perut, yang kedua pernapasan dada. Berdasarkan kegiatan analisis informasi yang kalian dapatkan dari sistem kelompok dan kesimpulan. Jadi kesimpulan dan informasi yang kami peroleh maka dapat disimpulkan pada manusia terdapat dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, dan juga adanya keterampilan inspirasi dan ekspirasi. Ini yang dapat saya sampaikan dari menanya saya. Baik, kali dari kelompok 3 ada pertanyaan nomor 1. Yang mana pertanyaan kami? Baik, pertanyaannya apa peran diafragma dalam pernapasan dan bagaimana mekanisme pekerjaannya? Tolong dijawab nomor 1. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Diafragma berkontraksi dan bergerak mendatar saat kamu menarik nafas. Peristiwa ini menciptakan efek paku yang menarik udara ke paru-paru. Gimana kalian jawabannya? Baik, jawaban dari Ada lagi yang ingin bertanya? Ini menanyakan pertanyaan kepada kelompok itu, mengapa saat bernafas dada kita menyumbang metabolisme? Saya akan jawab pertanyaan dari karena otot tulang masuk mengembang ketika menghirup udara dan menipis ketika membusuk. Jadi cuma ini yang saya dapat sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita background untuk kelompok 1. Sebelum tampil kelompok 2, sekali lagi silakan suaranya yang agar kawan-kawan bisa mendengar. Sekarang kita tampilkan dulu kelompok 3. Baru terakhir kelompok 2. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3 kita persilakan. Baik, sebelum saya memulai, silakan untuk semuanya jawab pantun saya dengan cek.
Oke? Gubernur datang mencari apresiasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai apresiasi dan saudara presentasi. Semoga nanti mendapatkan apresiasi. Yang telah memberi semangat untuk kita semua, ya. Yang dekat. Baik, kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi kami, yang mana judulnya mekanisme pada manusia. Yang pertama, tuliskan perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot diafragma, sedangkan pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot serta tulang rusuk. Yang kedua, tuliskan pengertian inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah penghirupan udara masuk ke dalam dada atau ke dalam paru-paru, yang mana dikatakan itu sebagai masuk. Sedangkan ekspirasi adalah udara menghembus ke udara luar, yang mana O2 dihembuskan menjadi CO2. Yang ketiga, mengapa kelompok 3 sudah? Ini kelompok 2 harus lebih semangat daripada kelompok 3. Untuk kelompok 2 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa menganalisis sistem penulisan dan organisasi. Tuliskan yang pertama, tuliskan perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot di diafragma. Sedangkan pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot antar tulang mulut. 2. Tuliskan pengertian inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah menghembuskan udara, sedangkan ekspirasi adalah menghembuskan udara. 3. Mengapa tubuh membutuhkan mekanisme sistem pernapasan? Karena untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Solusi pemeliharaan adalah mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan manusia ada 2 jenis, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Analisis informasi yang kami dapatkan dari kelompok kami dan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dari hasil informasi yang kami peroleh, maka kami dapat simpulkan pada manusia terdapat 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, dan juga adanya pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Demikian dari kelompok kami. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 3 ada pertanyaan ke kelompok 2. Yang mana pertanyaan kami ialah, pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Apakah yang membedakannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan? Apakah yang membedakannya? Jawabannya adalah kedua jenis pernapasan ini memiliki manfaat yang berbeda untuk kesehatan. Namun, pernapasan dada dan pernapasan perut pada dasarnya memiliki perbedaan pada
yaitu pernapasan dada menggunakan pernapasan dada tulang itu sebagai penggerak utama, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang terjadi pada proses pernapasan saat kita berolahraga? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Apa yang terjadi pada proses pernapasan saat kita berolahraga? Jawabannya adalah saat berolahraga tubuh akan memproduksi lebih banyak karbon dioksida. Maka dari itu sangat penting untuk mengeluarkan karbon dioksida untuk menjaga keseimbangan oksigen dalam tubuh. Caranya adalah dengan menyeimbangkan proses untuk membuang nafas, respirasi, dan memberi nafas Demikian dari kelompok kami. Ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Nah, jadi sekarang kita telah menyelesaikan LKPD dan juga telah menerapkan presentasi ke depan. Sebelum 2000, menurut kalian kelompok mana yang paling bagus di antara yang bagus? Ya, kelompok mana coba? Ya. Kelompok? Ya. Kelompok 3? Ya. Yang kelompok 1, kelompok 2? Kenapa tidak mengatakan kelompok sendiri? Ya, jadi yang paling bagus di antara bagus itu kelompok 3. Kita lihat terus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, jadi tadi kan ada yang mengatakan pernapasan dada, pernapasan perut. Baiklah anak-anak, jadi pelajaran hari ini tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi di rumah kalian mencari literatur tentang gangguan pernapasan pada manusia untuk minggu depan, ya. Kalian bisa di rumah kan bisa mencarinya di Google, dimanapun. Cari sebanyak-banyaknya literatur tentang gangguan mekanisme pernapasan pada manusia untuk minggu depan, ya. Nah. Jadi sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, nah, dari tadi waktu penyampaian materi Ibu, baik dari bahasa ataupun cara penyampaian, apakah ada yang dapat berkomentar tentang Ibu? Coba siapa? Apakah itu baik kekurangan Ibu ataupun bisa yang bagus atau yang tidak bagus? Coba siapa? Depan. Kasih waktu berapa nih? Coba. Ini pendapat kami. Ya, coba suaranya bagus. Maaf Bu, kalau misalnya kami lancar atau tidak sopan dalam memberikan ini, menurut kami hal positifnya Ibu bagus dalam memberikan materi atau pengarahan masalah tentang pembelajaran, tapi yang kurang bagi kami Ibu terlalu cepat menjelaskan menerangkan materi di papan tulis atau di dalam buku. Jadi kami agak kurang paham karena
Ibu terlalu cepat. Kalau bisa ibu pelan-pelanin karena kan setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin dengan ibu menjelaskan terlalu cepat, ada yang langsung mengingat, ada yang juga mungkin melodi dulu. Nah, jadi kan tidak semua kemampuannya sama. Oke. Terima kasih untuk kami Pak Hafiz. Itu adalah sebuah saran untuk ibu untuk memperbaiki diri ke depannya lagi, ya. Jadi sekarang pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkah. Yang pertama, ibu ambil kesimpulan dari saya itu yang pertama, yaitu agar kalian semua menjaga organ-organ pernafasan. Itu adalah masukan dari ibu ya, khususnya pada anak laki. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang, ibu mohon maaf. Sebelum menuju pelajaran, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.